Kebangkitan nasional yang jatuh pada bulan Mei menjadi momen memperingati pergerakan nasional yang dimotori oleh orang-orang yang bernaung dalam organisasi Budi Utomo lebih dari 100 tahun lalu. Kita mengenal banyak nama pahlawan yang terlibat dalam pergerakan ini. Sebut saja Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Suraji, dan lainnya. Mereka berasal dari berbagai daerah. Di Solo sendiri, ada banyak pahlawan yang berasal dari kota The Spirit of Java ini. Salah satunya adalah Haji Samanhudi. Tokoh Kiai Haji Samanhudi ini merupakan pionir ya, kalau saya katakan dalam rekam jejak perjuangan pergerakan di Indonesia. Karena Kiai Haji Samanhudi ini adalah tokoh lokal, tokoh waktu itu kawasan Surakarta, itu yang pertama kali kalau bahasa sekarang itu membumingkan arti dari sebuah pergerakan dalam konteks nasional. Pada tahun 1911 ketika beliau mulai mendirikan Sarekat Dagang Islam ini, pertama kali memang bertujuan untuk menghadapi persaingan bisnis ya antara pengusaha-pengusaha batik lokal pribumi ini dengan pengusaha batik asing. Terutama waktu itu dalam konteks pengadaan pewarna batik. Nah, itu menjadi satu isu penting saat itu yang kemudian menjadi ide dari Kiai Haji Samanhudi untuk mendirikan semacam paguyuban dagang ini yang kemudian bernama Sarekat Dagang Islam. Orang tuanya merupakan pedagang batik. Haji Samanhudi pun melanjutkan bisnis keluarganya dan cukup sukses. Ia kemudian dikenal sebagai saudagar berpengaruh di Laweyan, yang memang merupakan salah satu daerah sentra batik di Solo. Pada saat itu para pedagang keturunan Tionghoa telah lebih dulu maju usahanya dibandingkan milik pribumi, sehingga para pedagang Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi dari penduduk Hindia Belanda lainnya. Hal ini menjadi latar belakang Haji Samanhudi untuk membentuk Sarekat Islam. Jadi memang Haji Samanhudi itu sebetulnya kan lahir tahun 1868 di Sondakan. Dia ya tumbuh besar dan ini sampai akhirnya merintis kegiatan pergerakan itu. Tapi sebelum dia membentuk pergerakan yang dinamakan SDI itu, dulu tahun kalau nggak salah menurut cerita ayah saya itu tahun 1904 dia tuh sempat ke Mekah naik haji. Nah, setelah pulang dari haji itu baru terpetik untuk mendirikan pergerakan yaitu yang dinamakan SDI itu, Sarekat Dagang Islam itu. Jadi memang dia merasa melihat waktu itu mungkin ketimpangan dari pribumi dan ini, akhirnya kan Haji Samanhudi mengumpulkan rekan-rekannya untuk membuat pergerakan itu tadi. Nah, kenapa dipakai konteks kata Islam itu sebenarnya bermaksud untuk mencakup satu cakupan yang lebih luas, bukan kata Jawa nih, karena meskipun ada di Solo tapi dipilih Sarekat Dagang Islam. Selain itu juga ini didasari dengan basic kehidupan santri yang ada di Laweyan saat itu. Tetapi ini lebih kepada cakupan yang memang secara visioner dipikirkan oleh Kiai Haji Samanhudi agar organisasi yang beliau bentuk ini dapat berkembang secara luas. Dalam dunia bisnis Laweyan yang kemudian Laweyan menjadi kawasan home industry yang sangat jaya, jejaknya bisa kita lihat sampai sekarang, bahwa beliau ini yang menginisiasi proses atau ruang untuk melakukan ekspor batik ini dimulai oleh Kiai Haji Samanhudi. Beliau yang mengajari pedagang-pedagang dan pengusaha batik di Laweyan untuk melakukan ekspansi bisnis seperti itu.
Nah, dari situ beliau makanya dulu dikenal sebagai seorang miliarder dari Laweyan. Itu penghasilan beliau itu bisa sampai sekitar ribuan gulden per hari, yang kalau dikurskan rupiah itu bisa sampai rata-rata hampir 24 juta per hari. Dalam perjalanannya, Sarekat Islam menjadi organisasi yang berkembang sampai ke seluruh wilayah Indonesia. Dan tak hanya bergerak di bidang ekonomi, melainkan di sektor politik juga. Dalam organisasi ini Kiai Haji Samanhudi juga mementori, kalau bahasa istilah politisnya, mementori tokoh-tokoh politik penting. Di antaranya Hos Cokro Aminoto, juga kemudian Bung Karno itu termasuk juniornya Pak Samanhudi ini. Nah, kemudian adanya fenomena SDI atau Sarekat Dagang Islam ini juga direspon positif oleh pihak Kasunanan Surakarta saat itu. Ini terbukti di arsip-arsip yang kita temukan bahwa Pangeran Hangabei atau yang kemudian menjadi Pakubuwono XI itu sempat menjadi anggota dari Sarekat Dagang Islam ini. Tapi kemudian beliau mengundurkan diri atas saran dari ayahandanya Pakubuwono X karena aktivitas yang di SDI ini dianggap terlalu politis oleh pihak pemerintah Belanda. Seiring bertambahnya jumlah anggota, pada tahun 1913, Sarekat Islam menggelar kongres pertamanya di Solo, dan Haji Samanhudi terpilih sebagai ketua umum. Namun pada kongres berikutnya yang dihelat di Yogyakarta setahun setelah kongres pertama, Cokro Aminoto ditetapkan sebagai ketua umum, sedangkan Haji Samanhudi didudukan sebagai ketua kehormatan. Jabatan dalam tanda kutip terhormat, tetapi tidak memiliki kewenangan apapun. Hal itu mengakibatkan pengaruh Haji Samanhudi di Sarekat Islam semakin luntur. Bahkan, kantor sentral Sarekat Islam yang semula berada di Surakarta berganti tempat di Surabaya di masa kepemimpinan Cokro Aminoto. Akhirnya pada tahun 1920-an, Haji Samanhudi mundur dari panggung politik dengan alasan kesehatan. Berganti dengan Sarekat Islam itu kan dipimpin oleh HS Cokro Aminoto itu, HS itu. Nah, mulai menginjak tahun 1920-an, mulailah Haji Samanhudi mulai agak ya mungkin kesehatannya menurun dan mulai drop dan ini. Mundur dari hingar-bingar politik saat itu, Haji Samanhudi kembali berdagang. Sejak saat itulah namanya seolah lenyap ditelan bumi. Nama Haji Samanhudi muncul lagi pada awal kemerdekaan. Sang saudagar batik kaya raya ini juga menyediakan cadangan logistik dan menggelar dapur umum bagi para pejuang yang mengawal kemerdekaan dari ambisi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Sampai akhirnya dia tuh karena mungkin dari segi kekayaan dan ininya sudah habis, istilahnya seperti itu, akhirnya dia pindah ke Klaten itu. Di Klaten itu dia tinggal di waktu itu kalau nggak salah di jalan stasiun nomor 5 atau berapa itu, bersama dengan diikuti kedua anaknya yaitu Sukamto dan Sumaryono di Klaten itu. Sejak waktu itu kan sebetulnya Haji Samanhudi itu sebagai perintis kemerdekaan ya, dia itu pahlawan, tapi pahlawan bukan memegang senjata, dia menginikan dari usaha dagang itu. Tapi waktu itu memang di kata orang tua saya juga sempat istilahnya di uber-uber sama Belanda, dan dia sempat melarikan diri ke Gunung Tembayat apa tuh Mas, di daerah dekat itu dia sampai ngungsi di atas bukit, di atas gunung itu. Daya juang Haji Samanhudi di usia senjanya ini membuat Presiden Soekarno terkesan, sehingga memberikan penghargaan berupa sebuah rumah di Laweyan. Rumah pemberian Bung Karno itu kemudian ditinggali oleh keturunan Haji Samanhudi.
dalam perjalanan hidupnya sebenarnya melalui masa-masa sulit, karena seperti kita tahu hingga pada tahun 1950-an itu sampai Bung Karno memberikan sebuah rumah kepada Kiai Haji Samanhudi. Ini disebabkan bukan ini juga satu bentuk apresiasi dari Bung Karno, tapi ini lebih kepada kondisi Kiai Haji Samanhudi. Beliau yang begitu total menghibahkan aset pribadi untuk perjuangan pergerakan ini, kemudian di masa akhir hidupnya secara eksistensi beliau seolah-olah terpinggirkan. Mendekati akhir hayatnya, Haji Samanhudi tinggal di Klaten dan meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1956. Museum Samanhudi juga didirikan di kota Solo untuk mengenang jasanya, tepatnya di Kelurahan Sondaan, Surakarta, wilayah di mana Haji Samanhudi lahir. Konteks kebangkitan nasional di mana semangat para pejuang itu kita jaga marwahnya. Ini kita perlu belajar juga dari kejadian yang dialami Kiai Haji Samanhudi ini, bahwa konteks perjuangan itu bukan hanya ada pada satu periode di mana tokoh itu hidup, tetapi ini selalu berada di ruang waktu sampai kapanpun. Jadi semangat untuk berjuang, untuk eksis, untuk mendobrak sebuah perlawanan atas bentuk-bentuk dominasi penjajahan itu harus terus kita jaga. Nah, ini Kiai Haji Samanhudi kalau boleh saya bilang, beliau telah mewakafkan dirinya secara total, baik materi maupun waktu dalam perjalanan hidupnya untuk perjuangan bangsa ini. Jadi saya agak miris juga ketika orang-orang Solo hanya tahu Kiai Haji Samanhudi lewat nama jalan. Nah ini tapi beliau siapa, sepak terjangnya bagaimana, ini yang harus kita bumikan, karena kualitas sebuah bangsa itu kan bagaimana bisa merawat semangat juga marwah dari para pejuang pendahulunya. Nah ini bisa kita ambil dari rekam jejak kehidupan Kiai Haji Samanhudi. Haji Samanhudi itu sampai akhir hayatnya, dia tuh cuma titip pesan itu, rukun dan bersatulah. Itu selalu situ. Jadi sampai akhir hayatnya itu. Jadi selalu ini, pokoknya intinya itu tadi, rukun dan bersatulah. Mungkin untuk saat ini baru udah merdeka, kalau bisa tuh ya kita tuh guyub rukun dan bersatu. Jangan sampai ada perpecahan. Itu yang selalu ditanamkan Haji Samanhudi.